selamat hari Minggu di hita sasudena. Jana makirin tu akka minggu na mangihut. Aco tok tongrap hita maribada. Ia minggu sadarion di Guarido minggu eks Saudi. Dohot tema Tuhan mendengar seruan orang percaya. Sai tangihon ma suaraku ale Jehovah. Atong tapuka mapar minggu tahun dohot ende pujian marende mahita buku akola mandailing nomor 6 ayat 1 tambah 2. Di bagasan gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tondi perbadia, nama no palangit dohot tanon. Amen. Tutudo hudokon Tuhamu, sanga aha na pinangidomunu sian amai, marhite-hite goarku, lehenon ni damang may dihamu, torus mapangidohamu, gabe manjagit mahamu, aco sanggam job ni rohamunu. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, ama nami na di banua ginjangi, usehon maton dimu na badiai, dohot hapistaran na siyan hoy, tusude parlagutan, aco murarat jana murtobuha tamu na badiai, di tonga-tonga nami, lehon majok ni roha diha na posomu, manjami tahon hatamu, aco murpolin, jana martamba parlagutanmu na badiay, patoktong maroha nami manguloy ho, lopus ro di ujung na, di bagasan haporsayaan na ture, markite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapay hutihut majolo to na napasalapatkon, dohot astuan na, songonon mahatan, ulang ho manako. Dia maastuan na, ulang so debata biar dohot holong ni rohata, aco ulang tabuat pitis dohot arta ni dongata, sanga takicu ibana di namar jagal, tapi aco dohot mahita paulihon, bope manjagahon arta dohot hanguluan na. Atong raprim mahita mangidogogo siyan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, patuluskon na humbar tutonami. Amen. Marende mahita siyan buku Angkola Mandailing nomor 298 ayat 1 tambah 5.
Ima dosata tu jolo ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargogo naso hatu dosan sitopa nasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia na rodo hami tu jolomu manopoti dosa nami akka na hami karejohon markite sian pangalsion nami dito namu ima markite hite sian tubu-tubu ni roha nami na jati bope sian pakatayon nami na soture rodi pangoloyon nami di hisap-hisap ni roha nami nata masitutudo hami hona uumu harani dosa nami tapi namanya solido roha nami nuaing harani asima rohamu di hami ale di bata nami par dengan bahasa jana para siroha doho harani anak haholongan ni rohamu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sai sama dosa nami sudena jana suruh maton di parbadia tu roha nami de aco hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaan gabe bolkas hami Tuhan uluan nasora matak na pinarbaga-bagamu di akka na porsaya di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Laos tabegema baga-baga tarimo tu hasesaan ni dosata. Adong do dihita malin godang nasongoni. Na juguk di siamum ne habangsa ni dewata na gumodangi. Di banua ginjang. Jadi harani sanga andigan Peter ban Yesus do paluahon sanga ise halak na ropi liwata markite hite iya tarban Yesus pesongoni harani na mangonu do iya sa panjang na laho pasahat kung tu debata akka pangidoan ni halahi hasangapan ma di debata na diginjang. Amen. Tabegema hata ni debata epistel di Minggutta Sadarion ima natar surat di Mazmur 27 ayat 7 lalu tu 14. Ambil dari Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah epistel kita pada minggu ini. Martua maafkan nama ledo nama nguas nida hati gorani. Dibain di pabutong do halahi muse. Amin. Marende mahitas yan buku angkola mandailing nomor 387 ayat 1 tambah 4.
hatai rimma hita mando. Au persaya di debata ama nasun marhuaso nama no palangi dotan. Au persaya di Yesus Kristus anak ni debata na sasada itu hatta nani tubuhon ni tondi parbadia nani anakon ni bujing-bujing si Maria nama naon panasahitan taran Pontius Pilatus na diparsilakon mate ditanom manuat tu banuaton ngot sian halak na mate di ari patunuhon manaik tu banua ginjang juguk di siamun debata ama nasun marpuaso mulak ia musesiani manguhumi halak na manguludo na mate au persaya ditonni parbadia sada parlagutan ni halak Kristen nabadia pardonganon ni halak Kristen nabadia hasesaan ni dosa hangongot ni pamatang dohot hangoluan na soramata. Amin. Marendre hitasian buku Angkola Mandailing nomor 260 ayat sada tambah ton. Kapasada marohata martangiang manita. Damai na sumurung nasian Tuhan Yesus Kristus ima na mga ramoti mangundingi ate-ate dohot pikirata lau mamasa dan merenungkan firman Tuhan di bagasan jokni rohani. Amin. Damang dainang minggu sadarion ima minggu Saudi kaitan ihon ma suaraku ali Jehovah di lehan ma dita barita na denggan sian Tuhan Yesus Kristus ima sian perjanjian baru Injil Matius ponggol 20 mamuka sian ayatna 29 lalu tu ayat 24 apa ihud-ihud ma di bagasan hata Indonesia songonon ma hata ni Tuhan di bawah perikop Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?"
Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sambut Bapak Pendeta. Damang Dainang berita atau cerita mengenai orang buta di dalam Alkitab itu beberapa kali memang kita jumpai. Saya sedang merenung-renungkan ketika membaca firman Tuhan ini, lalu tiba-tiba tersentak. Dan saya yakin kita semua juga sama. Nggak enak kalau menjadi orang buta. Kenapa? Paling tidak kita tidak bisa menikmati warna merah bunga yang sedang berkembang di kebun kita, atau warna hijaunya cabai rawit yang sedang bermekaran di halaman belakang, atau kita tidak bisa menikmati langit biru yang sedang begitu terang menyinari kehidupan kita. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat karena ketika kita menjadi buta, menjadi orang buta, yang dihadapi setiap hari adalah kegelapan. Hanya kegelapan. Secara medis memang ada hal-hal lain yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang menjadi buta. Salah satunya misalnya kemampuan mendengar mereka tentunya lebih baik, gitu ya. Itu terbukti secara medis. Sebab itu di dalam firman Tuhan di sini disebutkan ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar. Apa yang mereka dengar? Bahwa Yesus lewat. Apa yang menjadi poin pertama yang mau kita coba renungkan pada hari ini? Kita harus tahu apa yang mau menjadi tujuan di dalam kehidupan kita. Orang buta itu, mereka tahu mereka maunya apa. Mereka sudah mendengar siapa yang bisa berbuat apa. Mereka sudah mengetahui dan mendengar siapa yang bisa menyembuhkan mereka dari kebutaan, dari kegelapan. Sebab itu ketika mereka mendengar bahwa Yesus lewat, mereka berteriak, mereka mengejar apa yang mereka yakini, mereka pahami akan menjadi membawa kehidupan yang lebih baik. Itu yang menjadi poin pertama yang menjadi perenungan kita di dalam Minggu Eksaudi ini. Karena yang menarik adalah disebutkan di situ sebagai poin yang kedua. Disebutkan di situ di dalam ayat 31, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Kalau kita mau mencari tahu siapa yang dimaksud dengan orang banyak di sini, kita bisa membacanya di ayat yang ke-29. Disebutkan di ayat 29 demikian namanya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Artinya yang sedang berbondong-bondong yang disebutkan orang banyak di situ adalah orang-orang yang sudah mendengar Yesus, yang sudah percaya dengan itu, yang sudah berjumpa, mengalami perjumpaan
dengan Yesus pada saat itu. Jadi konteks kedua yang mau kita coba lihat dalam minggu ini yang menarik adalah kita diajak untuk introspeksi sebagai orang yang sudah mengenal Allah, sebagai orang yang sudah mengenal Kristus itu. Jangan-jangan kita sering-sering juga menjadi orang-orang yang berbondong-bondong ini. Jangan-jangan kita menjadi orang-orang yang tanpa disadari melarang banyak orang, menghambat banyak orang untuk beribadah dengan baik. Tuh. Ini betul. Memang menarik melihat kontekstual cerita ini dari orang buta, dari sisi orang buta yang disebutkan. Karena belas kasihan Allah, sebagaimana disebutkan di ayat 34, tergeraklah hati Yesus karena belas kasihan sehingga mereka disembuhkan. Sehingga orang buta itu diberikan penglihatan, sehingga kegelapan daripada orang buta itu dihilangkan. Karena apa? Karena belas kasihan Yesus Kristus. Tapi jangan lupa ada konteks lain di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Kalau kita mau mencoba menempatkan diri kita di dalam posisi orang-orang yang berbondong-bondong, coba ingat itu. Jangan-jangan kita menjadi orang yang suka menghalangi orang untuk pergi beribadah. Jangan-jangan kita menjadi orang yang suka mengganggu orang yang mau datang ke persekutuan doa. Jauh sejauh-jauh di rumah sendiri. Jangan-jangan terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini yang kita menjadi orang-orang percaya yang kemudian seolah-olah melarang orang-orang di rumah kita untuk ikut-ikutan apa? Sermon dalam bentuk Zoom. Misal kita diajak berintrospeksi dalam minggu ini supaya kita jangan seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah juga menerima iman percaya dan anugerah keselamatan. Ingat teman-teman, baru beberapa hari yang lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Jelas di situ dituliskan di dalam temanya. Bukan hanya memperingati hari kenaikan, bukan. Ada komanya. Apa komanya, masih ingat? Orang percaya memberitakan Injil. Itu tugas kita semua. Kita boleh mengalami banyak kesulitan di dalam hidup. Kita boleh merasakan, saya masih belum punya ini, saya masih kekurangan begini Tuhan, saya masih mau begini Tuhan. Tapi ingat, cerita orang buta ini mau menunjukkan kalau ada kelemahan yang kita tahu di dalam kehidupan kita, kalau ada kekurangan yang kita tahu di dalam kehidupan kita, itu tidak boleh menjadi suatu pembatas untuk kita memberitakan Injil. Mereka, orang buta ini tidak punya mata untuk melihat, tapi dia diberikan pendengaran yang lebih baik. Pertanyaannya, dipakai nggak pendengarannya? Dipakai. Apa buktinya? Coba kita kembali. Di ayat 30 disebutkan begini. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Dijawab langsung, no. Baca ayat 31. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Maka pertanyaan selanjutnya, apa yang mereka lakukan? Kita lanjutkan di ayat 31. Namun mereka makin keras berseru, katanya. Seruannya bagaimana? Tetap sama. Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Apa yang mau diingatkan? Jangan pernah berhenti berseru. Jangan pernah berhenti mencoba. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti menaikkan permohonanmu kepada siapa? Kepada Tuhan yang kita kenal melalui Kristus. Itu adalah poin ketiga yang mau diingatkan kepada kita. Jangan pernah berhenti
Kita boleh mengalami beragam kesukaran, kesulitan, perjuangan, tantangan, dan segala macam bentuk, terlebih di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tapi pertanyaan pertama yang mau diajak kita renungkan adalah, apakah kita tetap seru kepada Tuhan? Itu pertanyaan penting pertama. Yang kedua, menginang, masa-masa di dalam masa pandemi COVID-19 ini boleh dibilang baru awal-awalnya yang kita lewati. Dalam 2-3 bulan belakangan, dengan berbagai macam aturan, dengan berbagai macam pembatasan, kita diajarkan untuk berjuang melawan virus COVID-19. Sudah selesai? Belum. Ada yang bilang, nanti mungkin bulan Juni, bulan Juli, bulan September, bulan November. Tapi jangan salah, kita harus ingat bahwa itu adalah perjuangan yang sebenarnya bukan perjuangan sekali berhenti. Yang namanya virus itu adalah perjuangan yang harus kita lalui sepanjang waktu, karena dia akan tetap ada. Mungkin satu saat yang kita kenal dengan sebutan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akan dihilangkan. Pertanyaannya, virusnya hilang apa enggak? Enggak. Sebab itu kita dilatih sebetulnya untuk menjadi orang-orang yang mampu melewati masa-masa yang kita bilang sekarang ini sangat menyulitkan. Ya menyulitkan lah. Biasa kita bebas-bebas ketemu berjalan sana sini, sekarang suruh pakai masker. Dimana mau cipika-cipiki, mau berjabatan tangan aja susah. Tapi kita harus sadari semua itu baru permulaan. Yang penting adalah kita harus sadari, kita harus cari cara bagaimana kita bisa survive. Itu yang harus. Karena virusnya tidak akan hilang. Dan itu tidak akan kita bisa dapatkan kalau kita bekerja sendiri. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena itu Minggu Eksaudi ini mau mengingatkan menginang. Sekali lagi, Minggu Eksaudi ini sebenarnya mau mengingatkan kita harus sadari kepada siapa seharusnya kita berseru. Kepada siapa seharusnya kita menaikkan permohonan kita. Dan itu harus dilatih, bukan menjadi dengan seperti orang-orang yang berbondong-bondong tadi, tetapi orang-orang yang buta yang ada di pinggir kota Yeriko. Ini dalam konteks lain mengingat, ini menarik sebetulnya ceritanya, karena Yeriko ini adalah bagian dari sebuah perjalanan Yesus pada saat itu yang mau menuju ke Yerusalem. Ini sebenarnya sebuah perjalanan memutar. Kalau Yesus mau ke Yerusalem bisa lurus begini kira-kira, ini kira-kira. Dia memutar. Dan kota Yeriko ini dalam sejarah ada dua. Ada kota Yeriko lama dan ada kota Yeriko baru. Jadi ini ketika kejadian ini dicatat, ini Tuhan sedang keluar dari kota Yeriko, lalu dia mau berusaha menuju perjalanan ke Yerusalem. Kita memang orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, tapi jangan lupa, kita semua ini masih dalam sebuah perjalanan untuk memasuki langit yang baru dan bumi yang baru. Kita semua ini masih dalam masa pengembaraan untuk menuju Yerusalem yang baru. Itu sebabnya tadi ini bukan mau mengecilkan atau meremehkan. Kita tidak bisa menjadi orang-orang yang kemudian berhenti, tertekan dengan keadaan atau tata cara dan aturan dan seterusnya yang terkait dengan pandemi COVID-19. Justru kita harus mencoba menjadi orang-orang yang mampu berjuang,
melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini. Mampu beradaptasi sehingga kita mampu melewati masa-masa sulit di COVID-19. Itu sama halnya dengan keimanan kita, dengan keselamatan yang kita terima sebagai anugerah Tuhan. Kita harus ingat, semua orang yang hidup dan mati, apa kata pengakuan iman Rasul? Pada masanya nanti akan menerima penghakiman. Jadi ketika kita sudah mengaku percaya dan menerima keselamatan daripada Tuhan, itu harus menjadi sesuatu yang kita perjuangkan setiap hari, setiap saat, sampai kita masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Itu pesan kedua di dalam Minggu Eksaudi. Dan yang menjadi pesan ketiga yang penting, Minggu Eksaudi mau mengingatkan kepada kita. Kita kalau sadar bahwa kita tidak bisa melakukannya sendiri, mengerjakannya sendiri, ingatlah bahwa sesibuk apapun, Tuhan pasti mendengar suara permohonan kita. Ingat gambaran tadi ini, Tuhan sedang berjalan mau menuju Yerusalem. Di dalam kesibukannya, dia dipotong di sana, di sini, di sana, di sini, sampai dengan perikop ini, orang buta itu berteriak, dan apa yang terjadi? Tuhan mendengar. Jadi dalam segala keadaan, keseharian, kekurangan, atau kita mau bilang kemalangan, atau hal-hal yang menurut kita masih kurang cocok, kurang berhasil, kurang menyenangkan hati, ataupun keadaan yang sakit, yang kurang sehat, dan seterusnya, jangan lupa, ini pesan penting bahwa Tuhan tidak pernah terlalu sibuk untuk meninggalkan, untuk tidak mendengar suara permohonan kita. Karena itu Amangina, datanglah selalu hanya kepada Tuhan. Sampaikanlah selalu suara permohonanmu hanya kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita sambut dengan pujian. Tutup hatorangan Nijami tahun di gagasan Tangiang jana disima tapasahat Tangiang Tangun Janon Martangiang Maita. Ya Tuhan Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas hari yang indah, atas bunga yang bermekaran, atas cuaca yang baik, atas kecukupan yang Tuhan berikan kepada kami satu persatu sampai saat ini. Semua ini kami yakini bukan terjadi karena kekuatan kami, tapi karena kasih dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan ketika sama saudara-saudara kami pada hari ini kami boleh, meskipun di dalam keterbatasan dan pengaruh daripada pandemi COVID-19, kami boleh bersama-sama bersukacita dan mengingat ketika saudara-saudara kami juga merayakan hari kemenangan bagi mereka, Hari Raya Idul Fitri ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, sehingga melalui semuanya itu nama Tuhan juga boleh dipermuliakan. Kami boleh menjadi orang-orang yang diperkenankan untuk memperkenalkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bagasan asini rohamu dilayan hoha korasan dihami oleh Tuhan. Jana tarbain dihami lau mendapati permingguan nami. Kalani rope hami magidugogo di sadarion. Atso dilayan hatorangan dohot hapistaran dina membege baritana denggan nasihat Tuhan.
Saya pasu-pasu Tuhan ma isude perjalanan panguluan nami. Atso olang guarmu sajo do Tuhan na kami puji membain sonang di tondi. Ale Tuhan, terima kasih ma kami pasahat madung dibain parlakutan mon pelayanan ibadah online. Di pargogoi Tuhan ma di akar sude majelis do pandita lumobi di akar ruas. Di lain Tuhan ma hapistaran terutama di akar orang tua di parlakutan mon dohot ringgas membain mangalahon bimbingan tua ka dadanak nami Tuhan. Lumobi di tonga-tongani masa pandemi COVID-19 on. Saya Tuhan ma na mangaramoti jana mangondingi isude pemikiran kami at so bisa kami sudah melalui masa sulit on menjadi orang-orang yang dimampukan untuk hidup lebih baik, untuk beriman lebih baik, untuk mengenal Tuhan lebih baik, juga dimampukan menjadi orang-orang yang menjadi pemenang melalui masa-masa yang sulit. Taringot kami Tuhan tuaka dongan nami nasusadia maruntung di bagasan kesehatan di sadarion. Saya Tuhan ma namandungani jemaat namion atso di ari-ari naro boy di lain Tuhan kesempatan dohot kesehatan gabira mandahoti permingguan di parlakutan mon diberikan Tuhan ma kesempatan nagiot memuji dohot memberi berita nadengga atso bobo jemaat namion mendalami parunguluannya. Lehan ma hapistaran tu aka halak na merawat jemaat namion Tuhan. Atso muse gabe puji-pujian lewat kesaksian tukuan musajo. Isude aka perdalanan hidup ni jemaat namion. Songone muse jaka jemaatmu na marulang tahun di minggu sadarion. Dohot muse di nama tambah usia rumah tangga, usia pernikahan Tuhan. Di rehen Tuhan mah horas-horas atso martua masude namar baga atso di bain Tuhan mah gogo mardongan jokni roha dohot hantiha atso tarbain halakhi mambain na perlu di hatihan namuse jana ala nehi marmulia maguar ale di bata di botoho do aka salan nami nara buni sian adopanmu aka dosa nami jala alani jagahon ma pamatang nami jagai jana matai ma bibir nami padahal mahami sian hagiat membayar jahat se sama dosa nami atso unang karambat pasu-pasu na giot lehenanmu Tuhan anggo tarbain do pada umahami sian perkatitan na akon jagiton nami tapi kurang mah hagiot nami na tulus pain masongon na di hagiotmu saya tangihon ma ale Tuhan sangyang pangundian namion tangihon ma suara nami ale Jehovah parohawon ma ilu-ilu nami ulang mahohom-ho Tuhami ale Tuhan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marendeta sian buku ende akulan Mandailing 254 ayatnya naparjolo do pahopatkon isi ma tapalagut hautan.
krim mahita jonjo. Tapasahat mga haul taon tu di bata at so di pasu-pasu martangiang mahita. Ale di bata amanami na di manwa ginjang hodo harorwan ni sude silayan-layan na denggan dohot siluan na sangkam. Ami pasahat nami layan mi tu kami gabi haul nami tuho. Saya jagit mai gabi uap na hutus jadupan ni. Pasu-pasu mai jana jagahon at so kami pergunahon haulon laho patimbulkon harajanmu di tonga-tonga ni parlagutanmu dohot di porsibion. Saya ukap marohan nami marhite-hite tondimu at so murhami tanda silain-lain mi tu kami at so muringgas kami mendokon terima kasih tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banwa ginjang pinorbadia maguarmu Roma harajanmu tulus marohamu songon di banwa ginjang songon di muse di tanohon lehen madihami panganon nami ganop ari sadarion sesama dosa nami songon hami manyisa dosa ni dongan nami namar dosa di hami ulang pamasuk kami tu bagasan pandugaan tapi palua mahami sian pangagoi. Mulak mahamu di bagasan dame jana jagit hamuma pasu-pasu sian di batas. Di pasu-pasu jana dijagaon Tuhan di bata mahita. Di sondakon Tuhan di bata mabohina tuhita jana asima rohana midahita. Diadopkon Tuhan di bata mabohina tuhita jana di pasawar madamena tuton di tabe. Amin. Selamat hari Minggu Madita Sasudena. Ingatlah bahwa Tuhan sangat menghargai orang-orang yang memerlukan Dia, dan Tuhan tidak pernah terlalu sibuk untuk mendengarkan seruan dari orang-orang yang percaya kepadanya. Horas.